Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Afinata Raika Fadlin NPM 2104040001. Saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara tentang kewarisan putusan nomor 225-G/2003-PA-PT. Nah, adapun putusan ini adalah putusan tentang kewarisan yang diselesaikan melalui pengadilan agama di wilayah Pati. Nah, adapun putusan Mahkamah Agung terkait kasus tersebut adalah mengadili, yaitu yang pertama menolak gugatan penggugat, lalu yang kedua adalah membebankan kepada penggugat untuk membayarkan biaya perkara. Adapun biaya perkara dalam gugatan tersebut adalah Rp950.000. Nah, hasil dari keputusan ini adalah melalui proses yang sangat panjang. Jadi melalui analisis putusan MA, yang pertama adalah dasar gugatan. Nah, jadi perkara tersebut adalah perkara tingkat pertama yang telah menjatuhi putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta waris yang diajukan oleh seorang penggugat dengan surat gugatannya, yaitu yang diajukan pada tanggal 19 Januari 2023 melawan tergugat dan turut tergugat. Nah, adapun dasar gugatan dari penggugat tersebut adalah yang pertama adanya perkawinan antara XXXX dan Giran binti Japarin pada tahun 1976 yang menghasilkan seseorang anak, yaitu penggugat. Lalu yang kedua, terjadi perceraian antara XXX dengan Giran binti Japarin. Nah, pada tahun 1979. Nah, perkawinan antara XXX dan seorang perempuan bernama XXX atau kita sebut X4 dan X3 pada tahun 1979 yang menghasilkan 2 anak. Jadi ada sepasang suami istri melalui perkawinan yang pertama dengan suami dengan istrinya bernama Giran binti Japarin pada tahun 1976 yang akhirnya bercerai, lalu melanjutkan pernikahannya yang kedua dan menghasilkan 2 anak. Nah, kematian X4 pada tahun 2002 dan X3 pada tahun 2003. Lalu objek sengketa dari kasus tersebut adalah tanah dan bangunan di desa Sendang Rejo yang saat itu dikuasai oleh tergugat dan turut tergugat. Lalu pembagian hak harta peninggalan X3 antara penggugat dan tergugat yang turut tergugat pada tahun 2016. Nah, lalu ada gugatan untuk meminta bagian hak miliknya yang terdapat dalam sertifikat tanah nomor 01653. Nah, tergugat ini merasa tidak menunjukkan iktikat baik untuk menyelesaikan masalah pembagian harta peninggalan kekeluargaan. Lalu tergugat itu menunjukkan niat yang tidak baik dan tidak mau membagi harta peninggalannya, sehingga harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat. Nah, penggugat itu menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Agama Pati untuk menyelesaikan berdasarkan hukum faraid. Nah, penetapan tuntutan tergugat karena telah mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan pembagian hak bersama. Nah, jadi penggugat ini memohon sita jaminan terhadap harta peninggalan untuk menghindari penjualan dan pemindahan oleh tergugat. Lalu penggugat ini juga
memohon agar tergugat harus membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah per hari jika diundur waktu untuk melaksanakan isi putusan. Lalu pemohon agar putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat melakukan upaya hukuman lainnya. Adapun kronologi kasus dari kasus ini adalah sebagai berikut, yang mana kasus ini dimulai dari pernikahan antara X4 dengan Giran binti Japarin pada tahun 1976 di desa Sendangrejo, Kabupaten Pati, yang menghasilkan seseorang anak, yaitu penggugat. Setelah perceraiannya dengan istri pertamanya, ia menikah kembali dengan X3 dan memiliki 2 anak, dan keduanya meninggal dunia pada tahun 2002 dan 2003. Jadi suami istri tersebut meninggal dunia pada tahun 2002 dan 2003. Setelah kematian orang tua dari penggugat dan tergugat, tanah dan bangunan desa di Sendangrejo ini menjadi sengketa antara tergugat dan turut tergugat serta penggugat. Nah, lalu pada tahun 2016 ini dibuat kesepakatan untuk membagi harta peninggalan X4. Namun tergugat itu menghalangi upaya penggugat untuk mendapatkan hak miliknya dalam sertifikat tanah. Nah, penggugat itu memutuskan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Agama Pati untuk menyelesaikan secara hukum foroid. Nah, turut tergugat itu ditarik dari kasus karena sudah menerima bagian sesuai dengan kesepakatan. Namun penggugat juga memohon sita jaminan atas harta peninggalannya untuk mencegah penjualan atau memindahkan oleh tergugat, serta mengajukan permohonan uang paksa jika tergugat mengulur-ulur waktu, dan penggugat memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun melakukan upaya hukum lainnya. Jadi ini adalah kronologi kasusnya dan dari sisi penggugat. Adapun argumentasi penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut. Nah, di sini argumentasi tergugat tentang tuntutan tersebut adalah, yaitu yang pertama, menolak sebagian besar dalil dalam gugatan penggugat kecuali yang mengakui kebenarannya. Jadi pada tanggal 27 Februari 2023 itu tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis terkait gugatan harta waris yang diajukan oleh penggugat. Namun yang kedua, kritik kekaburan gugatan penggugat karena adanya harta waris dari almarhum X4 yang tidak disebutkan. Nah, dalam jawabannya itu tergugat menolak secara tegas dari dalil dalam penggugatan penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya tentang jawaban tersebut. Nah, tergugat itu menyatakan bahwa penggugat itu memiliki kekaburan adanya harta waris dari almarhum yang tidak disebutkan dalam gugatan tersebut. Nah, harta tersebut itu ditempati oleh penggugat yang terletak di Sendangrejo dan memiliki batasan-batasan tertentu. Lalu menyoroti hal yang dianggap kontradiktif dan merubah hak tercatat dalam dokumen. Nah, tergugat itu mengakui kebenaran dalam beberapa poin dalam gugatan penggugat, seperti
poin terkait pembagian hak atas tanah merupakan warisan almarhum X4, namun itu tergugat juga menyoroti beberapa hal yang dianggap kontradiktif, seperti perubahan hak tercatat dalam dokumen pada tanggal 2003 Agustus 2016, namun didasarkan pada akta pembagian hak bersama yang dibuat pada tanggal 8 Desember 2016 tanpa kehadiran tanda tangan dari tergugat, seperti itu. Lalu selain itu tergugat itu menegaskan bahwa ada beberapa poin dalam gugatan penggugat itu yang tidak benar. Contohnya seperti terkait dengan tanah pekarangan yang diakui sebagai milik orang lain dan bukan merupakan bagian dari peninggalan almarhum X4. Dengan demikian pemohon tergugat itu memohon kepada majelis pemeriksaan perkara untuk memeriksa dan mengadili kasus ini. Lalu next, berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim pengadilan agama Pati itu memeriksa beberapa perkara akuo yang memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama adalah menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya, dan yang kedua adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan penggugat. Nah, bahwa atas replik penggugat, tergugat harus menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2022. Nah, adapun alat bukti penggugat adalah pada persidangan penggugat telah menyediakan sejumlah alat bukti tertulis seperti fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan dari kantor urusan agama, surat keterangan kematian ahli waris dari kepala desa, serta dokumen relevan. Semua bukti tersebut telah divalidasi dan diberikan oleh ketua majelis sebagai dukungan untuk gugatan yang diajukan oleh penggugat. Serta penggugat itu memiliki bukti 2 saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan. Nah, 2 bukti saksi yang diberikan dalam persidangan itu adalah X4 atau seorang petani berusia 63 tahun yang menyampaikan bahwa ia mengenal baik dari para pihak dan ayah kandung mereka. Ia juga mengetahui sejarah perkawinan dan perceraian antara orang tua mereka, serta informasi tentang harta waris yang termasuk tanah yang belum bersertifikat serta dikuasai oleh tergugat. Namun ia juga mengetahui adanya kesepakatan pembagian warisan setelah kematian dari orang tua mereka. Lalu yang saksi yang kedua itu ada seseorang dari desa tersebut yang berusia 60 tahun juga memberikan kesaksian. Ia mengkonfirmasi sejarah perkawinan dari ayah dan ibu mereka serta informasi tentang harta waris termasuk tanah yang dikuasai oleh tergugat. Namun ia tidak mengetahui proses peralihan hak tanah tersebut atau adanya pembagian yang dilakukan oleh pihak yang berperkara. Nah, dalam hal ini pertimbangan hukum dari para pihak, adapun dari pihak tergugat adalah sebagai berikut. Nah, alat bukti dari pihak tergugat itu adalah dalam persidangan itu tergugat telah mengajukan beberapa alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil pembantahannya. Antara lain adalah alat bukti tertulis seperti fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk
akta kelahiran, akta nikah, surat keterangan kematian, dan salinan akta pembagian hak bersama, serta sertifikat hak milik dan buku letter-C, pensil. Selain itu, saksi juga menghadirkan dalam persidangan antara lain X bin X dan X yang memberikan keterangan terkait hubungan dari keluarga tersebut, serta kesepakatan yang terjadi antara yang berperkara, dan keterangan-keterangan tersebut tergugat berusaha menguatkan posisinya dalam persidangan. Nah, adapun dari persepsi kedua belah pihak tersebut ini ada beberapa menghasilkan beberapa pertimbangan hukum, yaitu khususnya terkait dengan kewarisan dan kepemilikan tanah. Nah, jadi berdasarkan putusan yang disampaikan terdapat beberapa pertimbangan hukum. Yang pertama, keputusan menjadi dasar dalam keputusan oleh pengadilan agama, majelis hakim dalam kasus ini. Yang pertama itu mereka menilai bahwa tidak ditentukan indikasi yang mendukung klaim penggugat bahwa tergugat dan turut tergugat itu telah memindahkan objek sengketa tanah kepada pihak lain. Kemudian majelis hakim juga mengakui bahwa kekuasaan hukum dari kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil material sehingga mereka itu memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mewakili kepentingan hukum yang mewakili mereka. Selanjutnya itu majelis hakim itu menyatakan bahwa para pihak itu berperkara telah berupaya damai melalui mediasi. Namun upaya tersebut itu tidak membuahkan hasil, dan mereka juga mengulas secara rinci baik itu sejarah keluarga terkait warisan dan penguasaan sengketa yang menjadi sengketa. Nah, dalam pembagian warisan, majelis hakim itu menganggap bahwa perjanjian pembagian hak bersama yang dibuat oleh para pihak tergugat ataupun menggugat itu mengikat dan sah. Mereka juga menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan setelah pembagian hak bersama tersebut berlaku sesuai dengan undang-undang, kecuali adanya halangan yang hukum yang relevan. Nah, selain itu majelis hakim juga menilai kesahihan dan kesesuaian bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan berbagai pertimbangan tersebut. Dan majelis hakim ini memutuskan untuk menolak gugatan waris terhadap salah satu objek sengketa tanah, sementara untuk objek lainnya gugatan itu juga ditolak karena dianggap telah dibagi kepada ahli warisnya. Nah, putusan dalam putusan tersebut majelis hakim itu melakukan pertimbangan yang mendalam terkait dengan adanya kasus tersebut. Jadi dapat disimpulkan setelah pertimbangan semua aspek yang terkait, majelis hakim kemudian menghasilkan kesimpulan dan putusan terkait dengan gugatan yang diajukan. Adapun putusan terkait gugatan yang diajukan itu di slide yang awal tadi, sehingga dari kasus ini kaitannya putusan Mahkamah Agung dengan teori waris adalah putusan Mahkamah Agung itu seringkali berkaitan erat dengan prinsip hukum waris. Nah, dalam Mahkamah Agung itu mempertimbangkan ketentuan pewarisan
bukti dan perjanjian sesuai dengan kesesuaian formalitas serta prinsip keadilan dalam pengsengketaan warisan. Dengan pemeriksaan aspek-aspek tersebut, itu putusan hakim itu memberikan pandangan yang komprehensif tentang penerapan teori waris dalam praktik hukum di negara tersebut. Nah, jadi putusan Mahkamah Agung itu memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum waris. Nah, dalam penyelesaian sengketa warisan, dalam konteks ini, itu Mahkamah Agung seringkali merujuk dalam prinsip-prinsip teori waris yang diatur oleh hukum waris sesuai dengan negara Indonesia. Dan pertimbangan utama putusan Mahkamah Agung meliputi ketentuan pewarisan, bukti, dan perjanjian sesuai dengan formalitas serta prinsip keadilan. Yang pertama, itu Mahkamah Agung itu memeriksa terlebih dahulu apakah klaim yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum waris yang berlaku. Ia mencakup pemahaman terkait cara pembagian waris antara ahli waris dan warisan, baik berdasarkan hukum positif maupun adat istiadat yang berlaku. Lalu yang kedua, itu Mahkamah Agung itu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk perjanjian-perjanjian pembagian warisan yang sah dan penilaian atas keabsahan perjanjian tersebut. Itu menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan hak dari para pihak yang bersengketa. Lalu selanjutnya itu Mahkamah Agung itu juga memeriksa apakah semua itu sudah sesuai prosedur formalitas yang diatur dalam hukum waris yang telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Nah, ini mencakup syarat seperti pengsengketaan surat wasiat, bukti-bukti hubungan keluarga, persyaratan formal lainnya. Nah, yang terakhir, jadi Mahkamah Agung itu mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan memberikan putusan. Dalam memberikan putusan, nah ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa pembagian warisan yang dilakukan itu dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kehendak atau kepentingan dari para pihak yang bersangkutan. Jadi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, itu putusan dari Mahkamah Agung dalam kasus-kasus sengketa waris itu dapat memberikan pandangan yang seadil-adilnya bagaimana prinsip teori waris dan ditetapkan dengan prinsip hukum yang disesuaikan dengan negara-negara tersebut. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi fisabilil haq wasabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.